Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam, saudara asah aja golok yang tajam. Kalau mereka demo damai tenang silakan, masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul? Ada preman, bapak takut, ya lepas baju aja pak, lepas bajumu sebagai pranegara, harus berani. Dan demi Allah Rasulullah, saya siap menyembelih lehernya Rizik, mencukil matanya, atau membabat kakinya. Masya Allah, thumma Masya Allah, thumma Masya Allah. Saudara kita ini Habib Rizik Syihab ini lagi-lagi membuat sesuatu yang seperti itu lagi. Apalagi kemudian Anda ini mau mempersiapkan dengan senjata tajam. Mau dibawa kemana umat? Mau dibawa perang? Mau dibawa perang? Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Ini negara-negara hukum, ini negara-negara hukum, harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Udah pakai baju polisi, udah pakai tentara, pakai jaksa, pakai baju ASN. Tidak perlu ada yang perlu ditakuti. Panjenengan inilah wakil negara, melindungi negara, masyarakat. Kalau takut sama preman, sama 1-2, ya nggak usah pak. Jadi bayangkara negara. Saya tidak pernah gentar, tidak akan mundur sedikit pun melawan FPI, organisasi HTI dan sejenisnya. Karena saya seorang Polri, tidak akan mundur sejengkal pun. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Saudara, ini bukti Bapak Jokowi terlalu menghargai demokrasi. Zamannya Bapak Soeharto sudah libas. Demi Tuhan, saya sebagai orang Muslim, juga warga negara, tidak gentar sedikit pun kepada FPI, Rizik dan kroni-kroninya. Ini gonjang-ganjing masalah nasab saja masih belum selesai. Dan masyarakat ini masih geger. Ini Anda membuat seperti itu lagi. Ini umat mau dibawa kemana? Mau dibawa perang? Kalau mau dibawa perang, jangan membawa rakyat Indonesia. Jangan suruh rakyat Indonesia itu maju perang. Jangan. Kami sama-sama rakyat Indonesia tidak akan memerangi rakyat Indonesia. Kurang ajar saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Anda dengan pasukannya Bang Alwi semua habaib suruh perang dengan TNI, dengan kepolisian. Kami pun juga punya TNI, punya kepolisian. Mau apa? Tapi itu bukan solusi yang benar. Itu adalah emosi syahwat yang tidak benar. Dan demi Allah, saya siap membabat lehernya kalau sampai berpolah yang terlalu jauh, apalagi sampai mengacaukan NKRI ini. Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju? Siapkan diri, siaga 1. Kalau terjadi G22S besok ini, saudara, mengacau Jakarta, habisi mereka, siap tidak? Takbir, takbir, takbir. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam,
Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau nyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan, saudara, kalau anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun, saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah, kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju? Nah, maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara, tahu-tahu baru beberapa hari di sana, di sini ada kejadian. Nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo, demo damai. Jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit. Dia mau tes on the water. Dia mau tes, saudara, di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih, saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar, saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948 dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi, saudara. Makanya jangan kaget kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib, karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir. Jadi kalau habaib udah disingkirkan, nah besok kiai disingkirkan, saudara. Jadi habib sama kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir. Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan Jawara, khususnya istimewanya Brigade 411, saudara, semuanya siapkan diri siaga satu. Kalau terjadi G22S besok ini, saudara, mengacau Jakarta, habisi mereka. Siap tidak? Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tibawaha dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Pak Ulum. Dan kali ini saya sedang bersama dengan Panglima atau Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Gus Abbas Biliaksi. Beliau baru saja memberikan ceramahnya di Desa Wage, Kecamatan Bukit Jawa, Kabupaten Tegal. Dan saya ingin menyampaikan kepada Anda untuk meminta statement dari beliau Gus Abbas tentang apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Sihab. Gus Abbas Munten yang saya hormati, baru-baru ini mungkin sekitar 2-3 hari yang lalu itu Habib Rizik mengatakan nanti tanggal 22 September itu akan ada pasukan berani mati Jokowi sejumlah 20.000 yang akan masuk Jakarta. Dan kemudian Rizik Sihab itu mengatakan kepada para muhibbinnya agar bersiap-siap menghadapi mereka dengan berbagai macam senjata tajam, dan dia menyampaikan supaya siapa saja yang berani
membuat kacau Jakarta akan berhadapan dengan mereka. Bagaimana pandangan Gus atas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Ada kabar bahwasannya tanggal 22 ada pasukan dari Pak Jokowi mau masuk ke Jakarta. Pasukan Pasukan Brigade Mati Jokowi dibilang oleh Pak Rizik Sihab. itu informasi dari mana? Saya sendiri tidak tahu dan videonya sudah banyak beredar di YouTube. Informasi validnya dari mana kita tidak mengetahui. 20.000 itu kan termasuk masa yang sangat banyak. Iya. Dan Itu validitasnya harus betul apa tidak. Satu, nomor dua ya, Masya Allah, thumma Masya Allah, thumma Masya Allah. Saudara kita ini Habib Rizik Syihab ini lagi-lagi membuat sesuatu yang seperti itu lagi. Apalagi kemudian Anda ini mau mempersiapkan dengan senjata tajam. Mau dibawa kemana umat? Mau dibawa perang? Kalau Pak Jokowi itu sebagai presiden ingin bertindak, tidak usah membentuk pasukan berani mati. Kan ada TNI, kan ada kepolisian, itu siap melindungi beliau. Jadi secara logika udah nggak masuk akal. Nomor selanjutnya, sudahlah, panjenengan itu wahai Habib Rizik, taubatlah kepada Allah kembali, ajari umat ini yang benar, jangan membuat seperti itu lagi, kekacauan seperti itu lagi. Ada apa lagi? Negara ini sudah aman, sudah enak hidup di Indonesia ini. Kita tidak pernah dilarang sholat, kita tidak pernah dilarang membangun masjid, membangun madrasah. Tinggal kita nih kembangkan masyarakat, dibuat mentalitas dan pikirannya secara positif dan konstruktif membangun. Ini gonjang-ganjing masalah nasab saja masih belum selesai. Dan masyarakat ini masih geger. Ini Anda kemudian membuat seperti itu lagi. Ini umat mau dibawa kemana? Mau dibawa perang? Kalau mau dibawa perang, jangan membawa rakyat Indonesia. Jangan suruh rakyat Indonesia itu maju perang. Jangan. Kami sama-sama rakyat Indonesia tidak akan memerangi rakyat Indonesia. Anda dengan pasukannya, Ba'al Wismu Habaib, suruh perang dengan TNI, dengan kepolisian. Kami pun juga punya TNI, punya kepolisian. Mau apa? Tapi itu bukan solusi yang benar. Itu adalah emosi syahwat yang tidak benar. Saya minta kepada saudara Habib Rizik Syihab, udah fafirru ilallah, kembalilah kalian semua kepada Allah dan pemilik. Jangan membuat fitnah dan membuat gaduh di rumah di Indonesia. Berilah petunjuk kepada masyarakat yang benar. Ini dari mana informasi seperti itu? Kalau semua ada informasi seperti itu, tentunya sudah geger semua. Di kalangan TNI juga sudah geger, di kalangan kepolisian mungkin sudah geger. Dan tanggal 22 September, nah ini berapa hari lagi ya? Berapa hari lagi ini, bagaimana ini? Ya Allah, menurut saya itu nggak tahu saya informasinya dari mana itu Habib Rizik. Ya, itu Habib Rizik menyampaikan itu dalam satu ceramahnya gitu. Bahkan kemudian dia mengatakan setelah memobilisasi laskar-laskar mereka dari EPI dan lain sebagainya, itu dia sendiri malah mau menjalankan umroh gitu. Menurut Gus gimana? Ya itu Anda jangan umroh, Anda hadapi di depan dong. Anda jangan lari kemudian rakyat Indonesia suruh berantem. Itu namanya mengadu domba. Kalau Anda memang berjuang, Anda di depan dengan Ba'al semuanya depan. Hadapi itu pasukannya Jokowi kalau memang benar-betul ada. Anda jangan lari. Nah, ini saya jelas tidak setuju dengan ajaran-ajaran semacam ini. Membuat masyarakat ini skeptis, membuat masyarakat ini pikirannya pendek, tidak luas, membuat ukhuwah antar bangsa Indonesia ini tidak terwujud dengan baik. Ini kita ini lagi mikirkan masalah polemik nasab saja, kita akan mau diselesaikan. Saya bilang jangan dihentikan, diselesaikan. Sesuatu yang dihentikannya ini bagai api dalam sekam nanti, dan sebenarnya akan meletus. Ini masyarakat dituntun dengan baik, jangan diprovokasi, jangan difitnah. Kemudian kalau ada apa-apa, angkanya kemudian kabur.
Adanya ngumpet di belakang. Nanti Muhyiddin yang suruh maju. Rakyat Indonesia, mana mungkin kami memerangi rakyat sendiri? Ya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Kemudian satu lagi Gus, dalam pidato itu Rizik juga mengatakan bahwa pemerintah selalu mendiskreditkan kelompok Habib Rizik itu karena pemerintah tahu bahwa para Habiblah yang pertama kali yang selalu ada di garda depan dalam memerangi komunisme. Menurut Gus gimana? Sudahlah, jangan bicara seperti itu. Siapa yang komunis, siapa yang bukan, sudah tahu semua. Iya. Kalau bicara itu berdasarkan data sejarah, jangan berdasarkan tuduhan dan prasangka. Dari mana komunisme? Komunisme di Indonesia mana mungkin bisa bangkit? Di sini rakyat Indonesia anti komunis semua. Dan siapa sih yang komunis? Kami juga segitu halusnya orang Indonesia, segitu toleransinya orang Indonesia. Orang-orang yang disangka komunis pun masih bisa dimaafkan. Tapi Anda menuduh orang komunis. Ya Allah, sampai kapan Anda berhenti untuk melontarkan fitnah-fitnah semacam itu? Dan sampai kapan Anda berhenti untuk memobilisir umat-umat pada satu hal-hal yang tidak benar, membuat gaduh Indonesia? Sampai kapan? Anda ini sudah sembuh, sudah waktunya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajari masyarakat dengan baik, ajari rakyat ini dengan benar. Rakyat ini perlu masukan-masukan yang positif, yang konstruktif. Jangan dibakar semangatnya pada hal-hal yang tidak benar. Udah jangan berteriak komunis, orang sudah tahu semua. Dan kita juga tidak mengeneralisir kok semua komunis ini. Orang sudah tahu sejarahnya bagaimana PKI, bagaimana komunisme di Indonesia, bagaimana sejarahnya berdasarkan data saja. Dan orang sudah bisa menyimpulkan. Saya tidak menuduh. Orang Indonesia sudah tahu siapa yang komunis, siapa yang bukan. Jadi jangan ngajari. Para sejarawan sudah tahu, apalagi orang-orang NU sudah paham. Jadi tidak usahlah Anda memberikan fitnah, membakar semangat untuk rakyat untuk tidak benar. Pertanggungjawaban di depan Allah bagaimana? Siapa yang akan bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keadaan umat semacam ini? Marilah kita selesaikan dengan baik masalah polemik nasab, kita selesaikan dengan baik. Datakannya bagaimana, kalau memang ternyata sesuai dengan harapan kita, kita syukuri. Kalau seumpama tidak sesuai dengan harapan Anda, diakui, sudah selesai. Kita hidup bareng-bareng di Indonesia yang makmur, kita sholawatan bareng, tahlilan bareng, jadi umatnya Rasulullah yang terbaik. Kita hanya membahas itu semua kok. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk perang. Sampai kapan semacam itu ada? Subhanallah. Jadi saya mohon pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, umat Islam, mohon jangan terprovokasi dengan hal-hal yang belum pasti adanya dan hal yang kurang baik. Jangan terprovokasi, apalagi sudah mempersiapkan senjata tajam. Berarti ini secara tidak langsung memerintahkan untuk berbuat kejahatan. Jangan seperti itu. Saya pengen lihat nanti Anda sendiri, Habib Rizik, ketika semua terjadi sesuatu di lapangan, saya pengen lihat Anda ada di mana. Saya pengen nonton Anda ada di mana. Kalau sudah masyarakat sudah terprovokasi, kalau sudah masyarakat sudah marah-marah karena terfitnah oleh panjenengan, saya pengen tahu panjenengan ada di mana. Jadi dan bagaimana pertanggungjawaban Anda nanti. Saya pengen tonton. Kalau memang Anda itu mujahidin fi sabilillah. Masya Allah, ini umatnya Rasulullah, umat yang sangat mulia, umat yang diajari akhlak, umat yang diajari sesuatu peradaban yang sangat tinggi. Dan saya minta kepada pemerintah, baik TNI dan Polri, jangan tinggal diam. Orang semacam ini tuh harus ditegasi. Ini jangan sampai negara ini rusak gara-gara seseorang yang satu orang kadang-kadang provokasi tidak benar. Ini pemerintah jangan tinggal diam, TNI jangan diam, Polri jangan kalah. Ini bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Ini ada satu hal, satu agenda yang sangat luar biasa yang saya nggak tahu. Buktinya apa? Ya buktinya seperti itu, tiba-tiba muncul. Masya Allah, thumma masya Allah, astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
sampai tahapan nanti. Kembalilah kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada kebenaran. Sudah waktunya Anda kembali kepada Allah, tawajuh kepada Allah. Ba'da arba'ina sanatan min umrikum, setelah 40 tahun kita benahi semuanya, kita luruskan semuanya. Kalau memang salah diluruskan, kalau memang benar jangan ditauti. Dan saya meminta kepada pemerintah bersikap tegas kalau sampai terjadi apa-apa, hati-hatilah, karena itu fitnah yang sangat berbahaya bagi kesatuan dan persatuan Indonesia dan keutuhan rakyat Indonesia. Saya minta kepada umat Islam jangan terprovokasi dengan hal-hal semacam itu, sangat tidak baik, sangat tidak menuntun, sangat tidak elok. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya. Selamat pagi untuk warga negara seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Akhir-akhir ini kita melihat ada organisasi yang bergaya preman, bergaya jagoan, bahkan sebagai seorang juara dan pahlawan tidak ada tandingannya. Kita semua paham siapa dia, FPI atau Front Pemberontak Islam. Demi Tuhan, saya sebagai orang Muslim juga warga negara tidak gentar sedikit pun kepada FPI, Rizik dan kroni-kroninya. Dan demi Allah, saya siap membabat lehernya kalau sampai berpolah yang terlalu jauh, apalagi sampai mengacaukan NKRI ini. Pengalaman saya terjadi. Pernah suatu ketika FPI, anaknya Fatur Rahman, Keramat Sari Pekalongan, ditilang oleh lalu lintas di pos monumen Pekalongan Kota. Saat itulah FPI tidak terima didatangi pos polisi kurang lebih 50 orang. Dan kurang lebih 9 orang tak pukulin geletak saat itu. Dan sampai sekarang pun saya masih benci sama FPI karena radikal dan gayanya sok jagoan preman. Dan demi Allah Rasulullah, saya siap menyembelih lehernya Rizik, mencukil matanya, atau membabat kakinya. Saya tidak pernah gentar, tidak akan mundur sedikit pun melawan FPI, organisasi HTI dan sejenisnya. Karena saya seorang Polri, tidak akan mundur sejengkal pun.